Enak. Jumpa lagi. Kayak artis cilik Rama tahun 90-an. Halo, apa kabar? Sekarang Rama mau bikin nasi TO. Tahu nggak nasi TO? Nasi tutuk oncom khas Tasikmalaya. Nasi putih, oncom, sambal, gorengan, piring. Nah, jangan kelewat piringnya. Kita lihat yuk bikinnya sama makannya. Tapi pas buang makannya nggak usah lihat, cuman sampai makan aja. Bau kalau buang makannya dilihat. Oke? Check it out. Oke, sekarang bapaknya anak-anak lagi bikin TO-nya. Sekarang ibunya anak-anak bikin sambalnya. Cuman kita bikin sambalnya juga sama bahan-bahan yang ada di rumah dan nggak terlalu mahal, nggak usah terlalu yang heboh banget bikin sambal kayak gimana. Nah, sekarang yang mau dibikin sambalnya itu sambal goang. Sambal goang itu sambal yang dari cabai aja. Nih, cabai rawit, terus dikasih garam, penyedap rasa, terus kita ulek deh. Jadi semua ini palingnya 1000 deh bisa kita dapat sambal yang enak. Oke? Kita siapin dulu cabenya semua aja, banyak ya, nggak apa-apa lah ya banyak. Terus dikasih cabe, kasih garam, terus nanti dikasih penyedap rasa, kita ulek. Terakhirnya nanti kita kasih minyak panas, jadi kayak semacam sambal korek gitu. Minyak panas itu untuk mematangkan si cabai rawitnya dan biar sari-sari cabenya satu sama minyaknya, dan itu bikin tambah enak. Oke, yuk kita ulek. Kalau di Sunda ini namanya sambal goang. Goang. Dan ini enak banget. Bikinnya gampang. Ya, sambal goang itu ya sambal doang. Sambal doang. Artinya sambal goang. Sambal goang, sambal doang. Kali dulu orang Sundanya bergaul sama orang Betawi. Diulek. Oh iya, biar lebih enak kita harus ngulek pakai apa ini ya? Pakai cobek. Kalau orang Sunda bilang ini coek. Ini coek, ini motu. Terus kita ulek nih kayak gini, itu lebih enak. Kalau bikin sambal goang tuh enaknya emang diulek, jangan di blender. Dan semua sambal juga enaknya mah diulek kayak gini. Kalau di blender mah nggak terlalu enak. Jadi minyaknya dari semua bahan-bahannya nggak keluar. Kalau diulek kayak gini kan sari-sarinya keluar, dan itu bikin tambah enak. Yang bikin cabai rawit itu pedes itu cabenya. Cabenya nih, bijinya yang bikin pedas. Jadi kalau pakai cabai tapi bijinya dibuang, ya mau ambil apa aja, nggak usah pakai cabai. Lihat sekarang
sambalnya udah jadi nih. Udah hampir kecampur semua, nggak harus halus banget. Segini juga udah cukup. Jadi perlu diingat ya, kalau bikin sambal itu cabenya di biji cabenya ya dimasukin biar enak. Jangan kayak barat tuh bikin sambal cabenya tapi dikeluarin dulu bijinya. Ya kalau gitu mah kalau kita bikin sambal. Nah sekarang udah selesai nih, kita tambahin minyak panas. Ini udah dibikinin minyak panas. Wah, selesai deh. Wow. Ini sudah jadi sambal goang. This is it, sambal goang. Sambal goang sudah jadi. Waktunya kita makan. Yuk. Nah, sekarang kita tambahin kan tadi TO, kita bikin TO, terus sambalnya sama temennya rencangnya. Biasanya sih kalau di tukang warung nasi TO tuh ada tempe mendoan, cipe kalau orang Sunda bilang mah. Tapi kita manfaatin yang ada di rumah aja. Tadi Rama pakai salah satu bumbu. Kalau kita beli mie instan, suka ada bumbu sayuran keringnya. Nah, itu juga nggak dipakai. Lumayan bisa dipakai buat campuran bumbu kayak gini. Campuran kita bikin terigu. Ini cuma bahannya terigu, sayuran kering bekas, bukan bekas ya, sayuran kering yang Indomie yang nggak kepake, kita campurin ke sini. Terus kita bikin deh terigu. Tuh. Bentar. Ini bisa jadi teman makan sama nasi TO sama sambal. Jadi nasi TO itu enaknya makannya cuma begini doang, pakai gorengan atau kalau ada duitnya pakai gorengan tempe atau tahu boleh lah. Jangan pakai ayam goreng. Kalau pakai ayam goreng nggak usah nasi TO. Pakai nasi apa juga ayam goreng mah enak. Nggak pakai nasi juga ayam goreng mah enak. Nah, kalau nasi TO ala kadarnya kita pakai gorengan aja. Yang ala kadarnya yang ada di rumah. Keterbatasan tidak menjadi halangan. Kita harus tetap bisa bertahan. Oke? Bentar, cepat matangnya. Goreng api besar. Cederet. Nah, udah jadi nih gorengannya. Buat teman kita makan nasi TO sama sambal nanti. Ini isinya sayuran kering yang suka ada di mie instan apa ya? Wortel gitu, bawang ya. Apalagi ya? Bakso kecil katanya gitu kan. Potongan-potongan kecil kayak gitu. Ini jadi nih di sini sama terigu gabungin jadi. Nah, sekarang kita bikin TO-nya. Saatnya yang dinanti-nanti. TO itu tutup oncom. Tutup oncom itu oncom yang ditutup. Tutup. Sama juga nggak tahu bahasa Sundanya. Dicampur lah ini ntar. Sekarang kita olah dulu oncomnya. Nih, oncomnya segini. Ini 1000. Nih, kamera. Nah, segini tuh 1000 sepapan ini. Kayak tempe ya bentuknya ya. Sama lah, ada jamurnya kan. Tempe ada jamurnya, oncom juga ada jamurnya. Nah, ini kita potong-potong. Ntar kita potong kecil-kecil, kita hancurin. Ini dipotong gini biar gampang aja. Tapi ntar juga dihancurin. Dipotong kasar. Ntar juga diaduk. Ya seperti cinta, kadang-kadang ada yang sudah dibina, dipertahankan, dirawat sekian lama, taunya tetap hancur juga, remuk hatinya, direbut orang. Kasian deh lu, untung gue enggak. Oke, lanjut. Sekarang udah langsung ini, bumbunya juga kita panasin. Minyaknya sebenarnya sedikit aja, sebenarnya sih disangrai bisa, cuman Rama nggak terlalu bisa kalau nyangrai, kayaknya lengket nih katelnya. Jadi kita pakai minyak sedikit. Sebenarnya buat bikin oncomnya itu biasanya pakai kencur,
pakai bawang, pakai rempah-rempah yang lain lah, bumbu-bumbu yang lain. Kalau Rama kagak. Ini oncom, cuman oncom nih. Terus pakai garam sedikit, pakai penyedap rasa sedikit, yang udah ada, yang sisa juga, yang ada aja di rumah. Nggak usah rewel, nggak usah bawel. Aduk-aduk dulu. Terus biar lebih oke lagi, mana ya? Nih, ada juga sisa juga bekas bumbu racik ayam goreng. Kita pakein dah. Begitu. Apa tadi berarti? Garam, penyedap rasa, bekas bumbu racik ayam goreng. Kita aduk deh. Yang ada aja di rumah. Apalagi Rama nggak ada kulkas, jadi bahannya terbatas. Kalau netizen, teman-teman semua punya bahan yang lebih banyak di kulkas, ya manfaatkan. Cuman saran Rama kalau bikin TO nggak usah pakai daging-dagingan gitu deh. Paling banter kalau mau pakai telur boleh. Tapi enaknya sih cuma pakai tempe atau pakai ikan asin tuh. Kalau Rama nggak doyan ikan asin, lagian nggak ada juga nih ikan asin. Kalau pakai jengkol atau pete, mahal juga jengkol sama pete seharga daging. Udah dah, yang ada aja, tempe ke, tahu ke, ikan asin ke, telur ke, gorengan terigu ke. Nah, jadi jangan mikirnya, wah harus pakai kencur nih, wah bumbunya nggak apal nih, wah ini nggak ada, nggak jadi deh, nggak bisa. Yang begitu. Sekarang survival, bertahan. Apapun yang ada kita manfaatkan. Ini masih ada satu oncom lagi buat makan nanti lagi. Nih, lihat nih. Kayak gini nih si oncomnya, dikasih minyak sedikit, jatuhnya juga kayak disangrai tuh, jadi berubah warnanya. Harusnya sih warnanya berubah kecoklatan atau kehitaman, tapi karena tadi kita pakai bumbu racik ayam goreng yang kuning, yang pasti ada kunyitnya, jadi warnanya begini. Nggak apa-apa, yang penting enak. Anak-anak juga pada nungguin dong ya. Nungguin Teo. Iya. Dia juga nggak sabar terus ya. Doyan ya? Doyan. Ya juga doyan banget. Bentar lagi harus mateng kata si bunda, biar jamurnya nggak malah jadi racun. Biarlah yang jadi racun itu masa lalu kita. Kali aja virus corona takut sama jamur bakteri yang ada di Indonesia. Nah, udah sip kayaknya. Sekarang kita coba gabungin sama nasinya. Nah, ini kita gabungin di sini. Hati-hati. Nah, masukin. Ntar kita aduk deh. Oke? Kita makan. Oke, saatnya kita makan. Nih, gimana ini bunda? Ini kita satuin lagi, kita aduk. Tambahin nasinya kurang. Aduh. Oke.
gimana Bun? Setengahnya aja. Nah, nasinya yang banyak. Kalau kita orang Indonesia belum makan nasi, belum makan. Aduk-aduk sampai ngebul. Ya. Ngebul. Tuh diaduk-aduk jadi oncomnya menyatu dengan nasinya. Sama seperti perangko nempel ke apa ya? Ke amplop. Sama kayak Rama sama Bunda. Menyatu. Udah aduh gak pasti mau ngomong. Ya udah tahu orang mau ngomong apa. Lagi Bunda udah kenyang. Sama kayak AA menyatu dengan siapa ya? Udah punya cewek belum nih? Waduh, jadi nggak bisa cari cewek pas corona ya. Gue lihat dulu tadi bagian ngaduk, bagian Bunda sama ngulek tadi ngambil. Bunda, ngaduk Bunda, masak Nih. Mama. Pakai sambal juga nggak anak-anak nih? Enggak. Ini awal ayah diam-diam aja tahu habis aja banyak. Kan pakai sambal dikit waktu itu juga dicocok. Pedes, no. Pedes. Aku mau cobain. Cobain sedikit. Aku taunya kan dulu udah pernah nyobain. Aku pernah cobain. Pedas katanya. Harus nggak apa-apa deh kita. Nih, Waduh, gorengannya dulu. satu. Iya waktu itu Oh. cobain sama sambalnya. Satu. Tapi sambal Bunda enak loh. Yopi. Ini. Tapi nggak enak. Sambal Bunda enak pedas. Kalau lagi ada bahan-bahannya sih bisa bikin sambal terasi ya Bunda ya, atau sambal tomat gitu. Pakai bahan-bahan yang lain, pakai gula, pakai tomat, pakai terasi. Oke, sudah jadi nih. Oke. Oke. Nih, sama sambalnya nih. Udah sambal juga. No. No. Nih Bunda, No. Bunda jadi tukang dagangnya. Coba dulu. Ai sedikit katanya. Ya udah nggak usah dicocol. Gak apa-apa. Cek, hiji. Porsi cek. Nah, biasanya gitu kalau di tukang warung nasi TO di Tasik. Nasi TO itu khas Tasik, Tasik Malaya, Tasik kota yang asik. Tapi kita ada di Bogor. Walaupun Bogor jauh ke Tasik dan banyak cewek-cewek Tasik di masa lalu Rama, tapi dekat di hati. Enggak ya. Yang dekat di hati mah Bunda. Oke. Sabar saja. Aduh, gerah. Tukang dagangnya gerah. Aduh. Biasanya kalau di tukang nasi TO ada sambal goang kayak gini. Ada sambal nasi TO, gorengan atau cipe, sambal goang, sama ada sambal lain, biasanya sambal terasi atau sambal apa Bun? Tomat. Sambal tomat. Jadi ada dua jenis sambal biasanya. Dan yang pedasnya sambal goang. Sama Apa? lagi kayaknya karena sambal Iya. Coba deh. Nggak mau pakai sambal. Ya. Aduk kerak. Gitu. Nggak usah cocok. ini ya? Enggak. Bukan. Bukan. Oke Itu deh. hitam apa ya? Dekat mata. Bunda mau bilang itu. Ini apa? Hei. Porok. Oke. Wah, itu semua nasinya nih dihabisin sama si Bunda. Aduh. Biasanya kalau makan nasi TO gini, pesannya pertama satu, terus nambah lagi, nambah lagi. Yuk, Oke, buat yang nambah. kita makan. Ayo.
Teonya enak, sambalnya enak. Gimana? Enak gak? Enggak? Enak banget. Sampai nggak bisa ngomong enak. Cuman kalau kita punya timun, Oh iya, biasanya juga ada lalap gitu, ada lalap lenca ya. Lenca, timun, terong. biasanya atau terong gitu. Nah itu komplit tuh. Terongnya bulat tapi Di kita mah timun, terong, lenca atau kemangi, ya juga kemangi. Diobrol aja buat makan gitu. Kalau di burger cuma sedikit, timunnya diiris sedikit. Sandwich, apa sushi sedikit. Cewek korong. Lebih kecil banget. Bawang bombay. enak banget. Tapi Bunda kayaknya mau nambah sambalnya nih. Sambalnya sambal bawang segini. Dimakan banyak langsung sambalnya sama gorengannya kita makan langsung. Mantap. Enak. Pokoknya masakan Sunda tuh paling oke. Ya, sambalnya. Nah, kan sambalnya nih semua tuh. Yang dicocolnya nggak disuap. Lagi sakit gigi, jadi nggak berasa. Udah makan TO gini, sakit giginya. Aduh guys, gile, sampai keringetan gini. Udah juga. Juga cocol sedikit. Sambalnya lihat tinggal sisa sedikit. Tahu aja nggak pakai sambal. Gak apa-apa, anak kecil belum kuat perutnya. Nih, ini suapan terakhir, dua akhir. Kalau makan TO nggak bisa makan. Oh iya, ini udah nambah berkali-kali habis, lihat. Anak-anak juga makannya banyak. Sambal Bunda juga mau habis. Aduh, yoi. Sambalnya kalau nggak habis jangan dibuang. Nggak apa-apa kok. Makan lagi bisa buat ntar buat makan berikutnya. Ya nggak? Jangan setiap kali makanan sisa dibuang, itu jadi limbah. Ingat, ini kita makan cuman berapa? Cuman 2.000 cuy. Oncom 1.000, cabe 1.000, sisanya bumbu yang ada di rumah. Ya beras ada di rumah, minyak ada di rumah, garam, bumbu ada di rumah. Apa lagi tadi? Terigu ada di rumah, sama bekas sayuran kering. Salah mulu, bukan bekas ya. Bukan bekas. Yang nggak dipakai. Sayuran kering dari mie instan dari Indomie. Jadi deh makan 2.000 segini banyak, kenyang, makan lagi tahun depan. Gile. Oke. Sampai ketemu lagi. Abis ini cuci piring, anak-anak udah bisa cuci piring. Iya. Cuci piring masing-masing. Oke.
Rama udah habis. Oke. Kalau Kak Magun makin banyak kok kan. Sampai ketemu lagi, tetap sehat ya. Dadah dulu. Dadah.